Mas Wahyu. Nggih, Mas Yahya. Kalau kita bahas surga dan neraka, ini nggak ada habisnya ya Mas ya. Pasti akan terus diperdebatkan. Iya. Debat kusir jadinya. Ya, dan saya tahu Mas Wahyu juga salah satu orang yang nggak mempercayai tentang surga dan neraka ya Mas ya. Tidak percaya surga dan neraka dalam tanda kutip ya Mas ya, biar jelas. Nah, saya tidak percaya surga dan neraka itu seperti yang digambarkan orang-orang. Bahwa nanti setelah meninggal, kalau kita masuk neraka itu kita disiksa. Kalau kita masuk surga itu akan tersedia apapun yang kita inginkan. Jadi seolah-olah itu kita itu katanya nanti kan hidup kembali, kurang lebih begitu. Dengan rasa yang masih tetap, tapi sudah dalam bentuk mungkin roh ya, kurang lebihnya begitulah. Tetapi seolah-olah masih rohnya itu berwujud seperti Mas Wahyu, Mas Yahya, dan yang lain-lain. Itu yang saya tidak percaya. Oke, berarti Mas Wahyu nggak percaya tentang konsep surga dan neraka yang digambarkan dalam agama ya Mas ya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, kemudian banyak sekali yang mengatakan Mas, untuk yang nggak percaya surga dan neraka itu ada, nanti kamu menyesal setelah kamu meninggal mengetahui bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Kamu akan membuktikan nanti setelah kamu meninggal. Kurang lebih begitu perkataannya. Nah, ini menurut Mas Wahyu gimana tentang pendapat yang seperti ini Mas? Bebas-bebas saja orang berpendapat ya Mas ya. Sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan apa yang diyakini. Itu hak setiap orang. Tidak jadi masalah. Ya, termasuk tentang surga dan neraka ini. Kalaupun ini ada yang mengatakan bahwa nanti setelah kamu meninggal, barulah kamu orang-orang yang tidak percaya surga dan neraka ini nanti akan tahu rasa, akan membuktikan sendiri, akan menyesal bahwa nanti surga dan neraka itu memang benar-benar ada, nyata, sesuai dengan apa yang sudah disuratkan di dalam ajaran agama. Saya mau katakan begini Mas Yahya, ini sebagai orang yang paling bodoh saja, ya, sebagai orang yang paling bodoh saja. Kalaupun itu benar adanya, yang bisa membuktikan siapa? Nggak ada ya. Ya, saya sering ya di dalam proses kita belajar tentang kehidupan ini, mbah saya ya, nenek saya, mbah kakung, saudara-saudara, keluarga yang sudah meninggal, tidak ada yang pulang secara nyata memberitahu bahwa oh nanti disiksa masuk neraka, nanti akan tersedia semua keinginan kamu di alam surga. Tidak ada yang bercerita seperti itu. Jadi kalaupun ada orang mengatakan itu, lah ruginya di mana? Buat saya, ya mungkin juga buat Mas Yahya, ruginya di mana? Itu hak mereka. Tapi pertanyaan yang paling mudah, loh, kalaupun, mohon maaf ini ya, kalaupun saya sudah meninggal, memangnya Mas Yahya bisa tahu dengan apa yang terjadi dengan saya ketika saya sudah meninggal? Tidak tahu. Yang ada justru kebencian yang ada di Mas Yahya yang Mas Yahya rasakan. Betul enggak? Mendoakan jelek ke saya misalkan. Padahal tidak ada dampak, tidak ada urusan. Sama halnya dengan ketika saya mengatakan itu ke Mas Yahya. Mas Yahya, kamu kafir, kamu sesat, nanti kamu masuk neraka. Buktikan sendiri nanti, rasakan sendiri, kamu akan menyesal. Lo menyesal gimana sudah meninggal? Memangnya saya tahu apa yang terjadi dengan Mas Yahya setelah Mas Yahya meninggal? Kan tidak ada yang tahu. Nah, dari sinilah, ayo kita ini belajar. Kalau kita ini beriman kepada Tuhan kita, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Justru di situ, sebagai orang yang beriman, bertuhan, kita bisa menggunakan atau menjalankan hidup kita ini dengan baik, dengan benar Mas Yahya. Tidak asal jeplak lambeni, mengatakan, kamu kafir, kamu murtad, kamu nanti akan masuk neraka. Koyok neraka iku wae mbok dini.
Kayak neraka itu punyanya mbahnya. Kayak surga itu punya keluarganya saja. Jadi, ayo kita hidup rukun. Mumpung hidup ini loh, ayo kita ini hidup damai, rukun, saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau memang kita mengakui bahwa kita ini adalah sama-sama ciptaannya Tuhan, ciptaannya yang maha kuasa. Nah, urusan ketuhanan biarkan dibawa pribadi masing-masing. Termasuk juga urusan surga neraka. Saya orang yang paling yakin dengan apa yang saya yakini untuk saya, ya, tanpa saya harus menyuruh yang lainnya. Enggak, saya enggak ada satupun mengatakan di semua video-video saya bahwa kamu percaya dengan apa yang enggak ada. Saya selalu mengajarkan, ayo kita hidup rukun sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak semudah itu kita mengatakan kamu kafir, kamu murtad, kamu nanti masuk neraka. Ya karena saya sadar, saya ini siapa? Kok saya harus mengatakan, Mas Yahya kamu kafir, kamu nanti masuk neraka, masuk surga. Hanya karena agamanya Mas Yahya tidak sama dengan agama saya. Hanya karena Mas Yahya tidak percaya surga dan neraka. Lah ya bodohnya saya. Kalau saya katakan itu. Jadi, sekali lagi konsep tentang surga dan neraka menurut saya tidak seperti gambaran-gambaran bahwa oh surga itu nanti semuanya serba ada, neraka itu nanti disiksa. Enggak, saya justru mengambil sisi positifnya itu begini Mas. Ketika kita sudah dihadapkan, oh surga dan neraka, menurut saya tidak untuk dipercayai, tidak untuk diikuti oleh siapapun. Menurut saya surga dan neraka ada saat kita hidup di dunia ini, ketika kita mengalami kesulitan, yaitu kita masuk neraka. Dalam hal apapun. Sedih itu masuk neraka. Ketika kita merasakan kebahagiaan, dalam bentuk apapun, baik dohir maupun batin, disitulah kita masuk surga. Artinya apa? Di dunia ini berarti ada kebaikan dan ada keburukan. Di mana orang yang berbuat buruk berarti akan mendapatkan imbalannya. Contoh, orang berbuat jahat nanti dihukum dan lain sebagainya. Oh, nggak usah dihukum itu loh, dia sudah berdosa. Dia sudah masuk neraka. Karena apa? Di dalam hatinya dia nggak bisa bohong. Betul nggak? Betul. Mungkin dia bisa membunuh orang tanpa ada satupun yang tahu. Tapi di dalam hatinya Tuhan tahu. Betul nggak? Dia merasakan itu. Itu namanya sudah masuk neraka. Surga juga demikian. Manakala kita berbuat baik dengan siapapun itu, hati kita senang, pikiran kita senang. Disitulah kita masuk surga. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang surga dan neraka setelah kita meninggal, Mas Yahya, saya juga meyakini itu ada, tapi bukan dengan konsep-konsep seperti yang digambarkan di ajaran agama. Kalau saya lebih meyakini orang yang bisa kembali kepada Sang Pencipta, disitulah masuk surga. Itu gambaran menurut saya. Ya kan, itu hak saya. Saya meyakini, saya beriman kepada Tuhan. Berarti kalau saya mati, saya akan kembali kepada Tuhan saya. Selesai. Tidak dalam wujud seolah-olah roh ini jadi satu kayak bapak dan anak. Tidak seperti itu, menurut saya. Nah, kalau masuk neraka, berarti saya tidak bisa kembali. Contoh, menjadi hantu misalkan. Misal ini. Istilahnya, saya tidak kembali kepada Sang Pencipta. Atau kalau saya gambarkan sebagai air, saya tidak akan kembali ke sumber. Iso nyangsang di oyot, ya, di akar pohon, mungkin di jembatan, di batu besar dan lain sebagainya, di mana diarani urip tapi mati, diarani mati tapi urip karena nggak sempurna prosesnya. Itu yang saya yakini, menurut saya. Kemudian kalau orang-orang yang beragama menggambarkan surga, neraka itu sebuah tempat ya. Kalau neraka tempat pembantaian, kalau surga itu keindahan ya, atau kebun ya katanya ya. Isinya banyak sekali tumbuhan, rumputan hijau dan sungai-sungai madu dan sungai susu, dan ada bidadari juga. Nah, itu kalau menurut panjenengan melihatnya apakah benar surga seperti itu, Mas? Kita ini sama-sama tidak tahu. Sekali lagi kita hanya bisa berpendapat, berangan-angan, kan begitu kurang lebih. Makanya kita mempelajari terus hidup ini, kita ambil garis besarnya dari sisi positif dengan adanya surga neraka.
konsep surga neraka, kita itu jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga di dalam menjalani hidup ini kita sangat berhati-hati. Kita nggak akan melakukan hal yang buruk karena, oh nanti masuk neraka. Sisi positifnya begitu Mas Yahya. Sehingga kita melakukan hal yang baik-baik. Itu sisi positifnya. Tetapi kalau ditanyakan, apakah surga itu nanti sesuai dengan apa yang ada di agama-agama, setiap agama saja berbeda-beda Mas Yahya. Iya. Iya kan? Iya. Oh, menurut agama Kristen surga itu seperti apa, ya? Menurut Hindu Buddha seperti apa? Menurut Islam seperti apa? Ambil contoh mungkin menurut Islam katanya surga itu seperti taman, ya, yang luas sekali, bahkan melebihi langit dan bumi luasnya, ya. Nanti di situ tersedia berbagai macam apapun yang kita inginkan. Seolah-olah kita ini masih punya hasrat, Mas Yahya. Seolah-olah kita ini masih punya rasa untuk menikmati itu. Ya, di sana ada rumput-rumput hijau, ada sungai madu, sungai susu, pohon besar dan lain sebagainya. Menurut saya kok kayak halu ya jadinya Mas Yahya. Kita jadi kayak punya hasrat di kehidupan yang diyakini katanya nanti ada kehidupan berikutnya. Kalau saya lebih menggambarkan bahwa itu ya bisa dikatakan itu sebagai bayangan atau harapan, ya, dari, mohon maaf ini kalau kita bicara Islam berasal dari Arab, ya karena di Arab itu kan tandus Mas Yahya. Di Arab itu kering, tandus, nggak ada rumput hijau, tidak ada pohon-pohon besar, buah-buah seperti di Indonesia. Justru menurut saya secara realitas saja ya negara kita ini, ya buminya ini adalah surga Mas Yahya. Karena tersedia apapun di sini, gitu loh. Jadi ya mungkin berbeda sudut pandang tentang konsep surga neraka. Saya rasa itu hak setiap orang, ya. Kita punya hak untuk meyakini, untuk percaya, dan siapapun itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nggak akan pernah ada habisnya kita berdebat. Makanya saya mengatakan seperti ini bukan untuk berdebat sebetulnya, tetapi membuka pola pikir supaya lebih luas, membuka hati supaya lebih lapang, bahwa ayo mumpung masih hidup, ayo kita ini hidup yang rukun, yang damai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong-menolong, ya, saling asah, saling asih, saling asuh dalam segala hal, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan. Ayo kita rawat semuanya, maka akan memberikan imbal balik yang positif juga terhadap hidup kita. Selebihnya, urusan surga neraka yang sesungguhnya, biarlah itu urusan kita dengan Tuhan kita. Nggak perlu kita mencemooh, tidak perlu kita menghujat, tidak perlu kita memurtad-murtadkan orang lain, tidak perlu kita mengkafir-kafirkan orang lain, tidak perlu kita mendoakan orang lain, kamu nanti masuk neraka. Oh, kamu sendiri aja belum tahu kamu nanti akan masuk surga apa masuk neraka, kalau memang itu benar adanya. Betul enggak? Betul. Nah, sebenarnya kalau kita ambil poin dari ajaran agama ya, untuk yang paham ya Mas ya, intinya kan kita berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk ya Mas ya, kurang lebih begitu. Nah, tapi orang-orang kebanyakan menjudge ya, seolah-olah orang yang nggak beragama itu nggak mempercayai apa yang diajarkan di agama tersebut, sehingga dikatakan kafir, yang nggak percaya surga neraka, dibilang nggak bertuhan. Padahal menurut saya agama kan sebuah tuntunan ya untuk mengenal Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Dan tanpa beragama pun bukan berarti nggak bisa mengenal Tuhan ya, kurang lebih begitu. Intinya kan kalau kita berbuat baik pasti kita ya masuk surga ya nanti ya Mas ya, kurang lebih begitu kalau menurut pemikiran saya sih Mas ya. Iya, makanya saya cuma mau katakan bahwa Tuhan itu bukan milik agama, Tuhan bukan milik sekelompok manusia, Tuhan bukan miliknya suatu bangsa atau suatu negara. Tuhan milik siapapun yang mau mengakui dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Beragama belum tentu paham betul tentang ketuhanan. Sebaliknya, di dalam berketuhanan tidak harus beragama, tetapi kita bisa mempertimbangkan
sebagai manusia hidup, yang mana kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayo, kita ambil positifnya. Kalau memang, oh saya meyakini agama ini, ya yakini agama ini. Oh saya meyakini agama ini, yakini, sesuai dengan keyakinanmu. Jadi, ayo kita jalankan, kita yakini, kita imani, keyakinan kita masing-masing sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, termasuk juga terhadap yang nggak beragama, ya sudah. Itu kan pilihan, Mas Yahya. Hak setiap orang. Ayo kita saling menghargai, kita saling mengasihi, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Hidup rukun, damai, itu sungguh luar biasa sekali. Itu merupakan wujud nyata bahwa kita ini bertuhan.